Halo, assalamualaikum para kopi shopper dan para pecinta kopi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya setting grinder N600 Merkova ini ke grinderan untuk espresso ya. Dan kita juga akan bongkar sampai ke dalam-dalamnya nih. Apa sih ini tuh di dalamnya ini, dan apakah dia worth it untuk dibeli? Biasanya barang itu kalau kita lihat dari materialnya itu kita bisa tahu bahwa barang ini akan awet ataupun dia akan cepat rusak. Oke, sebelum kita bahas, opening dulu. Oke, yang pertama kita akan bahas bagaimana caranya men-setting grinder N600 ini ke settingan finest untuk espresso ya. Nah, kita coba. Kita coba pakai kopi. Nah, kopi sudah ada gitu. Oke, untuk settingan espresso ini kita tidak, patokannya bukan dari angka di sini ya. Angka ini nih. Di sini kan ada angka nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Semakin besar butirannya dan semakin angkanya semakin kecil, itu semakin kecil butirannya. Dan untuk settingan espresso ini di antara butiran garam hingga ke terigu. Terigu kan halus banget tuh. Nah, garam itu halus tapi agak kasar. Nah, antara garam ke terigu itulah espresso yang baik. Nah, mari kita lihat. Ini kan settingan ini di grinder ini, settingan ini udah paling halus nih. Udah mentok lagi nih. Udah nggak bisa lagi. Mari kita lihat bagaimana dia hasilnya. Nah guys, ini adalah settingan yang paling maksimal, yang paling halus dari settingan pabrikannya ya. Nah, ini ada yang bilang ini nggak bisa kan untuk espresso. Nah, oleh karena itu kita diperhalus lagi. Bisa, sebenarnya masih bisa. Nah, caranya adalah kita buka ini. Gimana gua? Oke, kita buka. Nah, jika kita lihat, nah, settingan pabrikan itu dia masih ada jeda ya, sedikit nih, antara gigi ini dengan ujung dari besi ini. Nah, ini sebenarnya masih bisa ditekan lagi dengan cara memutar ke arah kanan ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini lebih halus. Lebih halus lagi daripada ini. Lebih halus lagi. Nah, sekarang kita lebih haluskan lagi. Oke, kita lebih haluskan lagi. Kita putar ke arah kanan lagi. Sedikit lagi. Kita lihat. Ya, ini lebih halus lagi nih. Lebih mendekati ke arah terigu ya. Ke arah kehalusan terigu. Namun lebih kasar daripada terigu. Nah, ini nampaknya sudah cukup untuk espresso menurut saya.
Tapi jika saudara atau kawan merasa kurang halus lagi, masih bisa lagi nih sebenarnya. Tapi ingat catatannya ya, jika terlalu ke kanan bisa terjadi antara gigi besi dengan besi itu saling menumbuk, sehingga hasilnya itu adalah adanya biji-biji besi ya. Biji-biji besi jadi ikut tergiling juga. Dan saya pernah mencoba sampai ke batas kehalusannya, dan di situ justru saya merasakan ada rasa besi dari kopi itu. Tapi bisa didengar juga suaranya jika ada suara tumbukan besi itu. Nah, seperti ini kan, ini masih ada, belum terdengar besi dengan besi beradu. Ini masih aman. Kita nggak mencoba ke situ ya, karena jika besi dengan besi beradu itu artinya kan mesinnya juga akan semakin cepat rusak, semakin cepat aus besinya itu. Oke, selanjutnya setelah kita sudah ketemu nih settingan kehalusannya, nah kita pasang lagi nih ya tutupnya, cover dari settingan grinder ini. Nah, di situ kita pasang di angka yang terkecil ya. Jika kalian memang ingin di sini batas maksimal kehalusannya, kita setting di paling kecil di sini, angka paling kecil. Dia itu angka 1. Nah, di sini. Nah, kita pasang di sini. Agar tidak terputar lagi ke arah kanan lagi, lebih jauh lagi. Nah, setting ini batas maksimal. Kita pasang lagi. Oke, selanjutnya kita akan bongkar daleman ini, daleman dari grinder ini. Dan kalau kita bicara tentang grinder, di sini kan ada dinamo. Unsur yang paling pentingnya itu adalah dinamo. Dimana dinamo itu adalah kumparan yang bisa kita lihat material dari kabel kumparannya itu. Materialnya apa? Yang paling bagus itu kan kalau kabel itu materialnya itu tembaga. Dan bisa aja tembaga itu karena untuk meminimalisir ongkos produksi, tembaga itu diganti dengan aluminium atau dengan material yang lain, sehingga keawetannya akan sangat jauh berbeda. Dan sekarang mari kita lihat sebenarnya di dalam ini tuh materialnya apa dinamonya itu. Kita bongkar lagi. Uy. Nah, di sini kita lihat karbonnya sama. Oke. Kita buka ininya. Magnetnya sangat kuat sekali, guys, sehingga susah dicabut. Nah, ini dinamonya ya, kumparan dinamonya. Bahannya kita bisa cek material kumparan ini nih yang menentukan keawetan dinamo. Jika material ini diganti dengan aluminium, ini akan cepat putus. Jika terlalu panas, dia akan meleleh, putus, dan itu akan menjadikan dia mati total. Nah, kita lihat ini dinamonya tembaga nih bahannya. Ya, ini tidak bisa kita lihat dari warna ya. Warna itu bisa aja dicat dia agar bisa kelihatan seperti tembaga, bisa dicat seperti warna tembaga, bisa aja itu banyak kasusnya. Dan kita ngetes ini apakah warna cat ataukah warna asli dia. Kita kupas gini. Setelah dikucek-kucek, kita ngelihat bahwa ini kekelupas ya. Ini kemungkinan sih materialnya bukan tembaga nih. Sepertinya. Kelihatan ya? Nah, ini kekelupas nih. Kalau tembaga asli kan tidak akan menjadi bening nih kalau digosok-gosok ini. Nah. Ini artinya dia kemungkinan besar ini bukan tembaga. Tapi jangan khawatir, guys.
karena model tipe N600 ini kan banyak spare partnya, dan termasuk dinamo model seperti ini juga ada pasti spare partnya di pasaran ya, sehingga kita bisa aja beli untuk mengganti dinamo model ini N600 ini. Ya tapi worth it lah, dengan harga 600-an mendapatkan model seperti ini, worth it menurut saya. Itu dinamonya. Kita lihat lagi bagian lainnya. Kita lihat bagian yang terpenting lain lagi adalah burnya yang meremukkan kopi menjadi bubuk. Nah, bagian itu ada di sini nih letaknya. Oke, kita keluarkan dulu kopinya. Kita lepas bean hoppernya. Sini ada per. Kita buka lagi. Ini guys, bor atau gigi, materialnya pasti besi nih, nggak mungkin yang lain ya. Nah, ini terlihat di sini ada ada kausan yang waktu itu saya pernah coba-coba setting ke paling halus, dan di sini ini efeknya langsung kelihatan nih. Nah, bagian pinggirannya ini aus. Ini karena saya waktu itu uji coba untuk sampai ke batas besi, di mana besi dengan besi itu bertemu. Tapi ini juga ada spare partnya juga di pasaran, jadi jangan khawatir juga ya. Dan bagian ini tuh ada spare partnya ya, ada yang jual juga spare partnya di pasaran. Dan saya pikir dari merek yang paling murah sampai yang mahal juga, yang tipe ini ya, yang tipe N600 ini pasti sama aja bahan materialnya ini untuk bagian yang ini ya. Tapi mungkin untuk bagian dinamonya mungkin berbeda ya. Tapi ini juga ada spare partnya juga di pasaran. Dan menurut saya selama pemakaian wajar dan tidak terlalu lama gitu, sekali pencet itu tidak terlalu lama atau tidak terlalu overload atau ada yang menumpuk sehingga mengganjal, sehingga si kopi itu tidak mau keluar, sehingga kerja dari dinamo ini terlalu berat gitu. Selama itu tidak terjadi, material yang saya lihat ini pun itu sebenarnya tidak masalah juga ya. Tidak mempengaruhi hasil grinderan dan tidak juga mempengaruhi keawetannya. Tidak terlalu mempengaruhi selama dipakai dalam pemakaian yang wajar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang mau ditambahkan nih guys, silakan komen. Dan jika ini bermanfaat juga like ya, klik tombol like. Dan kalian teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.